Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiani Natali Simanjunta dengan NIM C1 Channel 22071, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan, di mana ini merupakan tugas dari akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmaya Kaputer SEMSI dan Ibu Wira Lestari SEMSI. Baiklah, langsung saja kita ke pokok materi. Yang pertama itu syarat-syarat pelaporan. Yang kedua, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Yang ketiga, eh, dampak dari persyaratan pelaporan. Langsung saja ke materi pertama itu syarat-syarat pelaporan. Kegagalan dalam organisasi banyak disebabkan oleh kurang kaitannya komunikasi yang dilakukan para pelaku dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang tidak efektif adalah akar utama permasalahan dalam organisasi. Komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan menjadi faktor penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Melihat pentingnya komunikasi dalam organisasi, tentunya tidak luput dari bagaimana komunikasi itu dipelihara dalam suatu strategi. Pada kenyataannya, strategi komunikasi diperlukan untuk kelancaran arus komunikasi dalam organisasi. Menurut Effendi 2006, strategi komunikasi adalah metode atau langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku baik secara langsung atau lisan maupun tidak langsung melalui media untuk mencapai suatu tujuan. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka ragam rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melakukan aspek maupun manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Apakah mereka dapat memaksakan persyaratan semacam itu dengan efektif adalah kurang jelas dan bergantung pada jumlah faktor organisasi nasional dan mungkin dari pribadi. Kemudian, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Gagasan bahwa persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku pelapor bukan sesuatu yang baru ataupun unik bagi manajemen dan akuntansi. Para psikolog sangat menyadari bahwa orang dapat merespon terhadap tuntutan dari situasi eksperimental dengan berperilaku secara berbeda dengan apa yang akan mereka lakukan dalam situasi lain. Sementara psikolog eksperimental mencoba untuk menghindari hal ini karena orientasi dan riset mereka, manajer dan badan regulasi secara aktif mencoba untuk memberikan tuntutan kepada orang lain guna membuat mereka berperilaku dengan cara tertentu. Manajer dan badan regulasi menggunakan persyaratan pelaporan untuk mengenakan tuntutan semacam itu dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi, seperti audit dan pengamatan langsung, juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan, selain dampak spesifikasinya sendiri. Kemudian, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Yang pertama itu antisipasi penggunaan informasi. Mengirim ingin mengetahui apakah penerima akan mengambil suatu tindakan yang berkaitan atau memiliki pendapat mengenai pengirim karena informasi yang dilaporkan tersebut. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lain untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim ketika informasi dilaporkan, merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau sesuatu yang dipengaruhi oleh pengirim atau sesuatu di mana pengirim bertanggung jawab. Kemudian prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai. Kadangkala penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pengirim untuk berperilaku. Akan tetapi, seringkali mereka tidak menginginkan atau mungkin menginginkan banyak hal-hal lain yang sulit untuk dicapai secara simultan seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertemuan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus.
Kadangkala seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lain seseorang tidak merasa pasti mengenai bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Dalam kasus-kasus lain, adalah jelas dari respon penerima atau kurangnya respon penerima bahwa mereka tidak menggunakan informasi yang dilaporkan seperti yang mereka lakukan atau katakan. Selanjutnya, insentif atau sanksi. Dalam beberapa kasus, seseorang yang mengetahui bahwa penerima tidak akan senang dengan informasi tersebut, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Faktanya, kadangkala orang yang menginginkan informasi tersebut tidak dapat memaksakan persyaratan pelaporan dalam kasus mana pengirim kemungkinan besar tidak akan mengirimkan informasi itu. Akan tetapi, ketika penerima paling tidak memiliki cukup kekuasaan langsung maupun tidak langsung untuk memaksakan persyaratan pelaporan, maka ia juga kemungkinan besar memiliki paling tidak suatu kekuasaan atas tindakan pengirim. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerimaan terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa pengirim akan mengubah perilakunya. Kemudian ada penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Selanjutnya ada strategi respon iteratif. Kegiatan suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan. Strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Oleh karena itu, kemungkinan pelapor mengubah perilakunya dalam menanggapi persyaratan pelaporan saja bergantung paling tidak sebagaimana pada yang pertama, seberapa jelas apa yang diinginkan oleh penerima untuk terjadi. Yang kedua, seberapa jelas untuk apa informasi yang dilaporkan tersebut akan digunakan oleh penerima. Yang ketiga, penghargaan atau sanksi apa yang dapat diberikan oleh penerima kepada pengirim. Yang keempat, penghargaan atau sanksi manakah yang mungkin digunakan oleh penerima. Yang kelima, seberapa besar perubahan dalam perilaku pada suatu dimensi dapat mempengaruhi kinerja pada dimensi penting lainnya. Selanjutnya ada pengarah perhatian. Persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, bahkan tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Hal ini mungkin dikarenakan informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Kemudian ada dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi. Di antaranya yang pertama, akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, akuntansi sosial, akuntansi manajemen, dan penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan kekurangan dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.